Aji Wiranata dengan NPM 1810631020122 yang akan menjelaskan tentang Lembaga Perkreditan Desa. Latar belakang Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. LPD adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya seperti lembaga keuangan lainnya, serta pada intinya bersaing dengan pasar keuangan. LPD sebagai lembaga keuangan desa memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, karena LPD hanya berada di desa adat dan khusus menjalani masyarakat yang berada di desa adat tersebut. LPD dapat menunjang atau memberikan suntikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha di lingkungan LPD tersebut. Sejarah perkembangan. Pada Februari 1984, Departemen Dalam Negeri mengadakan seminar mengenai kredit desa di Semarang. Berdasarkan hasil seminar tersebut, pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah cepat dan visioner dengan mendirikan lembaga keuangan pedesaan yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. LPD yang pertama sebagai proyek percontohan didirikan tahun 1984 yang kemudian diikuti oleh banyak yang lain pada tahun ke tahun berikutnya. Pada awalnya pendirian LPD dirintis dan diputuskan oleh Gubernur Bali saat itu, Profesor Dr. Ida Bagus Mantra pada tahun 1984. Selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali di Nomor 2 Tahun 1998. Perda tersebut selanjutnya diubah dengan Perda Nomor 8/2002. Tahun 2007 diubah lagi menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2007. Secara kuantitas, LPD saat ini diketahui dari jumlah desa adat di Bali sebanyak 1.493. Jumlah LPD di Bali ada 1.436, sedangkan jumlah LPD yang masih beroperasi sebanyak 1.308 dan yang tidak beroperasi sebanyak 128. Berikut merupakan tata kelola lembaga perkreditan desa. Penegakan perda, awik-awik dan perarem, regulator, badan pengurus internal dan pengurus LPD, akuntan publik independen, desa pakraman atau desa adat, dan satuan pengawas internal. Kondisi perkembangan LPD setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro atau UU LKM, memberi posisi istimewa pada lembaga perkreditan desa. Hal tersebut dipertegaskan di dalam bab 8 ketentuan peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi, Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, keberadaannya dinyatakan diakui berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini. Pandangan perlunya pengaturan lembaga perkreditan desa pula haruslah memakai pendekatan pilihan yang rasional, hingga tidak memunculkan debat yang berlarut-larut. Di dalam rangka pencarian rasionalnya peraturan lembaga perkreditan desa perlu adanya sejumlah pendekatan pilihan yang rasional, adalah pilihan nilai, pilihan motif, dan cara. Pertama, pilihan nilai. Keberadaan lembaga perkreditan desa berdasarkan kepada nilai-nilai budaya serta agama masyarakat Bali. Kedua, pilihan motif. Tentunya adanya lembaga perkreditan desa mempunyai motif-motif khusus. Yang ketiga, pilihan cara. Pengelola lembaga perkreditan desa haruslah
tanggap pada pengelola usaha yang bagus, tak menutup diri pada arah perubahan yang lebih bagus. Pilihan-pilihan rasional itu dipakai gambaran formulasi pengaturan yang rasional pada keberadaan lembaga perkreditan desa di Bali. Produk hukum yang bisa mengakomodasi pilihan nilai, pilihan motif, serta pilihan cara memiliki arti produk hukum itu merupakan produk hukum yang progresif, berlaku efektif, bisa diterapkan, berdaya guna, berfungsi sebagai tujuan, solusional, memberi solusi, berlaku bagi kesejahteraan masyarakat, serta responsif pada perkembangannya zaman. Materi kedua yaitu tentang Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK. Pengertian Lembaga Perkreditan Kecamatan. Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK adalah lembaga keuangan mikro dengan mengacu pada sistem perbankan desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perkreditan rakyat dengan agunan. Latar belakang didirikannya Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK disebabkan oleh banyak bank pasar yang kesulitan dalam mengelola para pedagang kecil dan risiko yang tinggi dalam memberikan kredit kepada masyarakat, serta tidak terjangkaunya atau tidak adanya akses untuk masyarakat sekitar. Sejarah Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran pada tanggal 19 Agustus 1971 yang antara lain menerangkan bahwa Gubernur Kepala Daerah diperbolehkan mendirikan lembaga atau badan perkreditan bukan bank yang dapat menyalurkan kredit untuk menolong rakyat di daerahnya masing-masing. Maka, untuk terus menyelenggarakan perkreditan rakyat, pemerintah tingkat 1 Jawa Barat mendirikan LPK pada tahun 1973 dengan surat keputusan nomor 446. Didirikannya Lembaga Perkreditan Kecamatan LPK ini guna membantu masyarakat dalam perkreditan di kecamatan-kecamatan yang belum ada BKPD-nya. Tata kelola LPK. Sama halnya dengan tata kelola pada sebuah perusahaan, LPK juga menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Pengelolaan LPK sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dengan dibantu oleh BPD. LPK juga harus transparansi terhadap kondisi keuangan dan non-keuangan, tugas dan tanggung jawab dari direksi dan dewan komisaris, rencana bisnis, audit ekstern dan intern, dan lain sebagainya. Kondisi perkembangan Lembaga Perkreditan Kecamatan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, di mana banyak LPK yang beralih menjadi BPR dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dan juga adanya penggabungan LPK dengan LPK lainnya untuk mendorong dan menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, efektif, tangguh, dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Nama saya Siti Halimah. Dengan NPM 18106310267 dari program studi S1 Manajemen. Badan Kredit Desa atau BKD. BKD merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Pembentukan Badan Kredit Desa atau BKD di daerah pedesaan dilatar belakangi oleh proses kemiskinan atau merosotnya kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan di Pulau Jawa. Sejarah dan perkembangan BKD. BKD dimulai sejak zaman kolonial Belanda, hadir di tahun 1896 atas dasar keadaan ekonomi pedesaan yang sangat memprihatinkan akibat kegagalan panen yang dikarenakan musim kemarau yang panjang, banjir, dan serangan hama. Melihat kondisi itu, Asisten Residen Banyumas maka dibentuk kelompok swadaya masyarakat atau KSM untuk mengatasi keadaan itu. Hasil rembukan dengan KSM pada tahun 1897
Akhirnya diputuskan untuk mendirikan 250 buah lumbung desa sebagai badan kredit desa di wilayah Banyumas. Lumbung-lumbung desa yang awalnya berjalan dengan lancar dan di tengah jalan mengalami kegagalan atau kebangkrutan dikarenakan para masyarakat yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya tersebut. Guna menyelamatkan keberadaan lumbung-lumbung desa tersebut, maka AVB atau Algemeen Volk Credit Bank memberikan pinjaman modal agar tetap dapat membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Seiring berkembangnya wilayah pedesaan dan juga peredaran uang semakin dikenal oleh masyarakat desa, pada tahun 1904 didirikan Bank Desa atau yang bisa dikenal sebagai Badan Kredit Desa atau BKD. Tata kelola yang ada di BKD menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kondisi perkembangan lembaga BKD hingga saat ini. Setelah tahun 1998, keberadaan Badan Kredit Desa masih marak di masyarakat, terutama masyarakat desa. Oleh karena itu, keberadaan Badan Kredit Desa kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa BKD tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro itu berlaku, yaitu sampai pada tahun 2016, tanggal 8 Januari. Kemudian keberadaan BKD kembali diatur dalam POJK nomor 2016 tentang pemenuhan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Beberapa upaya yang dilakukan oleh OJK melalui kantor-kantor regional yang ada di Indonesia untuk mengkonversi lebih dari 1000 BKD yang terdapat di seluruh Indonesia, dan tepatnya ada 599 BKD yang aktif dan 131 BKD yang non-aktif di Yogyakarta menjadi lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum. Saya Marlina Anggraini dengan NPM 18071 akan menjelaskan mengenai Badan Kredit Kecamatan. Badan Kredit Kecamatan adalah lembaga keuangan bukan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit. BKK adalah suatu jenis bank perkreditan yang hanya beroperasi di wilayah kecamatan saja. Latar belakang. Peran BKK dalam upaya menjembatani kepentingan pengusaha kecil sangat mutlak diperlukan, mengingat bahwasannya ketersediaan sumber modal yang ada sangat mungkin dijangkau oleh pengusaha kecil dalam kepentingannya menambah modal. Kemampuan pengusaha kecil dalam mengakses dana perbankan didasari oleh kemampuan mereka dalam volume usahanya. BKK dalam memberikan kredit bukan hanya bertitik tolak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menambah kemakmuran masyarakat. BKK juga mampu menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan budaya di mana BKK itu berada. Pembentukan lembaga kredit formal ini berperan serta dalam mengembangkan usaha pedagang kecil karena persyaratan yang mudah, prosedur sederhana, pencairan kredit yang tepat, lokasi dekat, serta biaya yang relatif ringan. Diharapkan dengan terbentuknya BKK ini dapat mengatasi permasalahan tambahan modal kerja, sehingga memperlancar usaha yang selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja dari pedagang kecil akan terus berkembang. Jika produktivitas kerja tinggi, berarti akan dapat menambah modal. Selanjutnya itu sejarah. Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, Lembaga Perkreditan Kecamatan di Jawa Barat, serta Lumbung Pitih Negari di Sumatera Barat merupakan beberapa LDKP awal yang berdiri sekitar tahun 1970-an setelah pertemuan yang digelar oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 1984. Barulah mulai bermunculan lembaga sejenis ini di daerah lain, semisal Lembaga Perkreditan Desa di Bali, BKK di Bengkulu, Riau, Kalimantan Selatan, dan Aceh. BKK beroperasi pada wilayah kecamatan dengan supervisi dan pengelolaan berada di bawah pemerintah provinsi. Pada tahun 1990, banyak BKK yang berubah menjadi BPR dengan adanya peraturan dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Namun saat ini masih terdapat banyak BKK yang masih beroperasi sesuai dengan keberadaan awalnya. Selanjutnya ada tata kelola.
BKK merupakan lembaga keuangan dengan status perusahaan daerah sesuai dengan Perda Jateng nomor 19 tahun 2002. Pengawasan juga dilakukan oleh pembangunan daerah di tiap provinsi. Pengelolaan BKK dilakukan oleh pemerintah provinsi dan approval pinjaman harus melalui camat. Tata kelola BKK juga menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Selanjutnya, kondisi perkembangan BKK setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Di sini mengenai lembaga keuangan mikro atau UULKM memberi posisi baik pada badan kredit kecamatan. BKK menjembatani antara pemilik dana dan peminjam dana. Namun antara pemberi dana dengan debitur harus ada kesepakatan untuk meraih keuntungan bersama. Saya Nurul Aziza dengan NPM 181003100272 akan membahas tentang teras BRI. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas di materi teras BRI. Yang pertama adalah latar belakang teras BRI, yang kedua sejarah perkembangannya, yang ketiga ada tata kelola teras BRI, dan yang keempat ada perkembangan hingga saat ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian teras BRI. Bank BRI mempunyai sebuah layanan yang bernama Teras BRI. Teras BRI merupakan bentuk kantor kas Bank BRI yang posisinya berada di bawah unit BRI, dengan bentuk kantor kendaraan yang di dalamnya terdapat seorang teller dan seorang customer service, dan juga ada 1 orang satpam. Biasanya Teras BRI berada di pasar-pasar guna memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat terhadap produk perbankan Bank BRI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang Teras BRI. Penggunaan brand Teras BRI untuk unit kerja baru ini dilatar belakangi adanya Teras BRI sebagai kolom advertorial edukasi perbankan di majalah Nasional Tempo dan Gatra sejak tahun 2007 hingga saat ini, dan merupakan media untuk memberikan informasi mengenai produk-produk maupun program pemasaran yang sedang berlangsung di Bank BRI. Keberadaan pasar, khususnya pasar-pasar tradisional, merupakan salah satu indikator yang nyata dalam sebuah ekonomi masyarakat di suatu wilayah. BRI adalah bank yang berbasis UMKM, harus concern terhadap keberadaan pasar tradisional tersebut sebagai salah satu target market yang sangat profesional. Sejarah perkembangannya. Pada awalnya, Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Arya Wiratmadja dengan nama Hulpen Sparbank der Island Bestor Abstenaren, atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi yang berkebangsaan Indonesia atau pribumi, berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, dijadikan sebagai kelahiran BRI. Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Arya Wiratmadja pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan, BRI sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan RI pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan Netherlands Maatschappiij atau NHM. Kemudian berdasarkan penetapan Presiden atau Penpres Nomor 9 Tahun 1965, BTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama 1 bulan, keluar Penpres Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan atau ex-BTN diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural. Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Impor atau Eksim.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit 2 bidang rural dan ekspor-impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI atau Persero yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar 6.419,8 miliar yang meningkat menjadi 8.231,1 miliar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar 20.466 miliar. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah. Tata kelola teras BRI. Keberhasilan BRI dari komitmen para manajemen BRI untuk mengembangkan unit kerja BRI seperti BRI Unit dan Teras BRI dengan menggunakan pendekatan bisnis atau komersial dan tidak lagi bergantung kepada subsidi pemerintah. Prinsip-prinsip utama yang selama ini dipegang oleh manajemen BRI Unit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada simplicity, sistem yang diterapkan seperti produk, prosedur, sistem akuntansi, serta supervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sederhana, efisien, dan efektif. Yang kedua ada accessibility. BRI mudah dihubungi serta selalu berada dekat di tengah-tengah masyarakat bawah, khususnya yang berada di daerah pedesaan atau pinggiran. Yang ketiga ada demand is driven. Produk simpanan dan pinjaman dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkannya. Yang keempat ada transparansi. Guna memastikan bahwa prinsip simplicity berjalan dengan benar, maka teras BRI harus dikelola secara terbuka dan transparan. Yang kelima ada cost recovery. Semua biaya yang terkait dengan kegiatan teras BRI harus dapat ditutup dengan jumlah income yang diterima teras BRI. Yang keenam ada sustainability. Teras BRI unit harus mampu menghasilkan laba sehingga seterusnya mampu bertumbuh dan berkembang demi kelangsungan usahanya. Yang ketujuh ada continuous training. Setiap pegawai di jajaran teras BRI harus mendapatkan training untuk memaksimalkan kemampuan setiap karyawan dalam rangka memberikan yang terbaik untuk nasabah dan perusahaan. Yang kedelapan ada supervision. Teras BRI menjalankan mekanisme prosedur sistem supervisi guna memastikan bahwa setiap karyawan telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Perkembangan hingga saat ini. Teras BRI merupakan salah satu unit kerja baru BRI yang dibuka pada tanggal 21 Agustus 2009 yang merupakan perpanjang tangan dari BRI Unit. Keberadaan Teras BRI dapat meningkatkan peran BRI sebagai bank yang merakyat dengan masyarakat. BRI meramalkan dengan adanya Teras BRI akan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan banyaknya nasabah yang mulai melakukan transaksi di Teras BRI berupa membuka simpanan BRI dan meminjam di BRI. Pada tahun 2015, PT Bank BRI melakukan inovasi baru dalam layanannya dengan meluncurkan Teras BRI Kapal. Adanya layanan Teras BRI Kapal yang dapat melayani masyarakat di batas luar negara ini tentunya akan menambah cakupan layanan Bank BRI. Selain itu, memberi pemahaman lebih bagi masyarakat pesisir akan pentingnya produk-produk keuangan. Hingga saat ini, Bank BRI memiliki dua layanan perbankan, yaitu Teras BRI Pasar dan Teras BRI Kapal, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dimanapun.
Baik, materi selanjutnya yaitu tentang mandiri usaha mikro yang akan dijelaskan oleh saya Asri Nurfitriandari dengan NPM 18064. Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif, baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja. Latar belakangnya yaitu Bank Mandiri menyediakan kredit usaha mikro sebagai kredit investasi dan kredit modal kerja untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga, baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan. Kredit usaha mikro terdiri atas dua jenis produk, yaitu kredit usaha mikro dan kredit serbaguna mikro. Di mana kredit usaha mikro merupakan kredit yang khusus diberikan kepada usaha mikro dengan maksimum limit kredit sebesar 100 juta. Khusus untuk fasilitas top up diperkenankan sampai dengan limit 200 juta. Sedangkan kredit serbaguna mikro merupakan kredit untuk pembiayaan berbagai macam keperluan selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum dengan maksimum limit kredit sebesar 50 juta. Tujuan dari kredit usaha mikro ini adalah untuk membantu usaha kecil dan menengah agar dapat berkembang menjadi besar sehingga dapat membantu perekonomian di masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarahnya. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli tahun 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada tata kelola struktur organisasi dari PT Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri membentuk manajemen yang handal dan profesional serta bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu pengawasan dan kepatuhan sesuai standar internasional. Bank Mandiri disupervisi oleh komisaris yang terdiri dari orang-orang yang menonjol di komunitas keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham termasuk Menteri Negara BUMN. Tingkatan tertinggi dari manajemen eksekutif adalah direksi, yang diketuai oleh direktur utama. Direksi kami terdiri dari para bankir yang berasal dari legasi bank dan juga para banker profesional dari bank lain. Sebagai bagian dari penerapan good corporate governance, Bank Mandiri membentuk compliance group, internal audit, dan corporate secretary, dan juga dari waktu ke waktu diperiksa oleh Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta diaudit setiap tahunnya oleh auditor independen. Bank Mandiri juga melakukan transformasi budaya dengan merumuskan kembali nilai-nilai budaya untuk menjadi pedoman pegawai dalam berperilaku, yaitu 5 nilai budaya perusahaan yang disebut tip C yang dijabarkan menjadi kepercayaan atau trust, integritas atau integrity, profesionalisme atau professionalism, fokus pada pelanggan atau customer focus, dan kesempurnaan atau excellence. Selanjutnya yaitu kondisi perkembangan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan.
Selama ini, UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Bank Mandiri menyediakan kredit usaha mikro sebagai kredit investasi dan kredit modal kerja untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga, baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan, seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan. Saya Kartika Ameliana dengan NPM 18106310200042. Baitul Mal wa Tamwil atau disingkat dengan BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan konsep Baitul Mal dan Baitul Tamwil dengan target operasionalnya fokus pada usaha kecil menengah atau UKM. Sektor keuangan mikro syariah dapat dibilang menjadi aspek penting dan unggul dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. BMT sebagai bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang terlahir murni dari masyarakat Indonesia telah menjadi primadona ekonomi syariah nasional yang kini juga telah dikenal di dunia. Progresifnya, perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia. Dari total sekitar 265 juta penduduk, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan sebagai kelas bawah. Ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk. Berdasarkan angka tersebut, maka diperlukan pengembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat, yaitu melalui KUMKM dan optimalisasi dana sosial Islam. Inilah yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Sejarah dan perkembangan BMT. Bank Muamalat lahir di Indonesia pada tahun 1992 sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami. Dengan adanya hal tersebut, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan lain yang ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Sehingga secara otomatis sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian Islam di tanah air Indonesia. Sehingga lahirlah lembaga keuangan mikroekonomi Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang populer dengan istilah BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah sekitarnya. Karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang masih rendah. Sehingga fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya. Tata kelola BMT didasarkan pada konsep 6C yang pada umumnya diterapkan pada perbankan, yaitu karakter, penilaian yang menunjukkan besarnya tingkat kejujuran serta tekad baik calon nasabah. Capacity, perkiraan kemampuan perusahaan untuk pembayaran yang akan diambil perusahaan. Capital, penilaian dilakukan untuk menilai besar modal yang dibutuhkan perusahaan. Collateral, menilai jaminan yang diberikan perusahaan apakah mampu mengcover pinjaman pembiayaan. Condition of economy, mengetahui besarnya pengaruh adanya kondisi ekonomi dengan kemampuan perusahaan. Terakhir, constraint, mengetahui dampak usaha terhadap masyarakat terhadap usaha tersebut. Kondisi perkembangan lembaga BMT saat ini.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status Badan Hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dilematika yang dialami BMT adalah permasalahan eksistensinya. Apabila pengembangan usaha melebihi satu kabupaten atau kota, maka harus bertransformasi menjadi bank dan berstatus badan hukum perseroan terbatas. Permasalahan transformasi lembaga keuangan yang memiliki pengembangan di lebih dari satu kabupaten atau kota memiliki aturan yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan mikro diawasi dan dibina oleh 3 kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh 3 kementerian tersebut, perkembangan BMT di Indonesia saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang terbesar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha real mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah dikembangkan sampai pelosok Indonesia.